Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mesin, saya Jahuri dari Universitas Pamulang Serang, dari Prodi Teknik Mesin semester 4 dengan NIM 2210903.086 regular CS. Nah, saya akan membahas seputar mesin injection dan siklus pada mesin injection molding. Injection molding masinis merupakan jenis mesin yang digunakan untuk proses produksi plastik atau polimer dengan menyuntikkan material polimer cair ke dalam cetakan atau mold pada tekanan tertentu. Pada tahun 1872, seorang engineer asal Amerika, John Wesley Hayes, mempatenkan mesin injection molding pertama bersama dengan saudaranya. Sering berjalannya waktu, mesin injection molding mulai berkembang dan menjadi salah satu proses yang efisien untuk memproduksi produk plastik dalam skala besar. Saya akan membahas waktu siklus pada mesin injection. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu mesin untuk membuat suatu produk. Satu waktu siklus injection molding diawali dengan closing the mold, kemudian diikuti dengan fase injection proses, cooling time, holding pressure time, screw forward, opening the mold, ejection, dan diakhiri dengan fase closing the mold. Berikut penjelasannya. Closing the mold adalah langkah dalam proses pencetakan, terutama dalam pencetakan plastik, di mana dua bagian cetakan mold ditutup bersama untuk membentuk rongga cetakan yang sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Setelah cetakan ditutup, bahan dan cetakan seperti plastik cair disuntikkan ke dalam rongga tersebut. Ketika bahan mengeras, akan dibuka kembali untuk mengeluarkan produk jadi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bahan cetakan mengisi seluruh rongga yang sempurna, menciptakan produk dengan bentuk dan dimensi yang presisi. Penutupan cetakan yang tepat juga mencegah kebocoran bahan dan memastikan kualitas produk akhir. Yang kedua, phase injection process atau proses injection phase adalah teknik dalam bidang teknik kimia dan rekayasa proses yang digunakan untuk memperkenalkan zat tertentu ke dalam aliran proses pada phase tertentu. Phase tertentu cair, gas, atau padat. Metode ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk 1. Pengolahan kimia, menginjeksikan reagen atau katalis untuk mempercepat reaksi kimia. Yang kedua, pengolahan gas, menambah bahan kimia untuk pemurnian gas atau penghilang kontaminan. Yang ketiga, industri minyak dan gas menginjeksikan
inhibitor korosi atau bahan kimia lainnya untuk melindungi peralatan dan meningkatkan efisien proses. Proses ini membutuhkan kontrol yang tepat untuk memastikan bahwa injeksi zat dilakukan pada phase yang benar dan dengan laju yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa mengganggu kestabilan proses keseluruhan. Nah, selanjutnya cooling time. Cooling time adalah periode dalam proses percetakan seperti injection molding, di mana bahan cetakan yang telah disuntikan ke dalam cetakan dibiarkan mendingin dan mengeras sebelum cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Waktu pendingin ini sangat penting karena 1. Kestabilan dimensi, memastikan produksi mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, kualitas permukaan, menghindari cacat seperti penyusutan atau deformasi. Yang ketiga, kekuatan mekanis, membantu bahan mencapai kekuatan dan ketahanan optimal. Durasi cooling time tergantung pada jenis bahan yang digunakan, tebal produk, dan desain cetakan. Nah, selanjutnya holding pressure time adalah periode dalam proses injection molding di mana tekanan tambahan diterapkan setelah injeksi awal untuk memastikan bahwa rongga cetakan tetap penuh dan bahan cetakan mengalir ke semua bagian rongga. Ini dilakukan untuk 1. Mencegah penyusutan, mengompensasi penyusutan bahan saat mendingin dan mengeras. Yang kedua, mengurangi cacat, menghindari kekosongan atau rongga udara di dalam produk jadi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, memastikan bahwa produk memiliki dimensi yang tepat dan kualitas permukaan yang baik. Durasi holding pressure time bergantung pada jenis bahan, ukuran, dan desain produk serta persyaratan kualitas akhir. Opening the mold adalah tahap dalam proses pencetakan, terutama dalam injection molding, di mana dua bagian mold dipisahkan setelah bahan cetakan di dalamnya telah cukup dingin dan mengeras. Tahap ini adalah langkah akhir dan siklus pencetakan yang mencakup beberapa fungsi penting. Yang pertama, mengeluarkan produk yang memungkinkan produk yang telah berbentuk dikeluarkan dari cetakan. Yang kedua, persiapan untuk siklus berikutnya, membuka cetakan untuk memulai siklus percetakan berikut dengan mensuntikkan bahan yang baru. Yang ketiga, inspeksi produk memberikan kesempatan untuk memeriksa produk jadi untuk memastikan tidak ada yang cacat dan kualitas sesuai standar. Langkah ini
dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan pada cetakan itu sendiri. Nah, berikutnya ada 6 langkah utama yang biasanya dilakukan pada proses injection. Yang pertama, penggapitan. Mesin injection memiliki 3 bagian utama, yaitu cetakan, penggapitan, dan unit penyuntik. Unit penggapitan adalah pemegang cetakan yang mengalami tekanan selama proses penyuntikan dan pendinginan. Yang kedua, suntikan. Pada saat penyuntikan, material plastik umumnya dalam bentuk butiran diisi keadaan suatu wadah saluran ruang atau yang disebut hover yang terdapat bagian atas unit mesin. Butiran ini disuap ke dalam silinder untuk dipanaskan hingga mencair. Di dalam silinder atau yang disebut barel terdapat mesin screw atau mesin berputar yang mencampur bahan butiran cair dan mendorong campuran ke bagian ujung silinder. Yang ketiga, penenangan. Tahap ini adalah waktu penenangan sesaat setelah proses penyuntikan. Plastik cair telah disuntikan ke dalam cetakan dan tekanan dipertahankan untuk meyakinkan segala sisi rongga cetakan telah terisi secara sempurna. Dan yang keempat, pendinginan. Plastik didinginkan di dalam cetakan untuk mendapatkan bentuk padatnya di dalam cetakan. Pada proses ini sekaligus pengisian ulang bahan plastik dari hover ke dalam barel dengan skru yang berputar. Dan yang kelima, cetakan dibuka, unit penggapit dibuka dan memisahkan kedua belah cetakan. Dan yang keenam, pena dan plat ejector mendorong dan mengeluarkan hasil cetakan dari dalam cetakan. Geram dan sisanya pada sisi-sisi hasil cetakan yang tidak dipakai dapat didaur ulang untuk digunakan pada pencetakan berikut. Pembahasan selanjutnya, parameter proses injection molding. Yang pertama, tekanan injection atau injection pressure. Bagiannya, deskripsi tekanan yang diterapkan oleh mesin untuk menyuntikkan plastik cair ke dalam cetakan. Bagian kedua, pengaruhnya memastikan pengisian cetakannya lengkap dan meminimalkan cacat seperti voids atau kekosongan. Bagian ketiga, kisarannya biasanya berkisar antara 10.000 hingga 20.000 PSI, tergantung pada bahan dan desain cetakan. Yang kedua, laju injection atau yang disebut injection speed. Bagian pertamanya, deskripsinya kecepatan plastik cair yang disuntikan ke dalam cetakan
Yang kedua, pengaruhnya. Mempengaruhi pengisian, cetakan, dan pendinginan. Laju yang terlalu cepat bisa menyebabkan aliran yang tidak merata dan flash, sedangkan laju yang terlalu lambat bisa menyebabkan overflow dan incomplete fill. Kisarannya sesuai dengan kompleksitas dan ukuran bagian. Yang ketiga, waktu injection atau yang disebut injection time. Deskripsinya, durasi waktu yang diperlukan untuk mengisi cetakan dengan plastik cair. Pengaruhnya berdampak pada distribusi tekanan dan suhu dalam cetakan. Kisarannya beberapa detik hingga puluhan detik, tergantung pada ukuran yang kompleksitas bagian. Yang keempat, tekanan penahan atau holding pressure. Deskripsinya, tekanan yang diterapkan setelah pengisi untuk memastikan bagian tetap padat saat pendinginan dan mengisi kekosongan akibat penyusutan. Pengaruhnya mencegah void dan perfect pada bagian akhir. Kisarannya biasanya lebih rendah daripada tekanan injeksi, sekitar 50 sampai 70% dari tekanan injeksi. Yang kelima, waktu penahan atau holding time. Deskripsinya, durasi waktu tekanan penahan diterapkan. Pengaruhnya memastikan pengisian yang tertangkap dan mengurangi penyusutan. Kisarannya beberapa detik hingga menit, tergantung pada bahan dan ketebalan bagian. Yang keenam, suhu barel atau yang disebut barel temperatur. Deskripsinya, suhu pada barel mesin injection molding di mana bahan plastik dilelehkan. Pengaruhnya mempengaruhi viskositas plastik cair dan kemudahan aliran. Kisarannya tergantung pada jenis bahan plastik, biasanya antara 150 derajat Celcius hingga 320 derajat Celcius. Yang ketujuh, suhu cetakan mol atau mol temperatur. Deskripsinya, suhu cetakan selama proses injeksi. Pengaruhnya mempengaruhi pendinginan dan solidifikasi plastik cair serta kualitas permukaan dan dimensi bagian akhir. Kisarannya tergantung pada bahan dan desain cetakan, biasanya antara 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius untuk termoplastik dan lebih tinggi untuk termoset. Yang kedelapan, waktu pendinginan atau yang disebut cooling time. Deskripsinya, durasi waktu untuk mendinginkan dan memadatkan plastik dalam cetakan sebelum bagian dikeluarkan. Pengaruhnya, waktu pendinginan yang cukup memastikan bagian keras dan tidak mengalami deformasi saat dikeluarkan.
Kisarannya bisa menjadi bagian terpanjang dari siklus, beberapa detik hingga beberapa menit. Yang kesembilan, kecepatan skru atau screw speed. Deskripsinya, kecepatan rotasi skru yang melelehkan dan mengaduk bahan plastik dalam barel. Pengaruhnya mempengaruhi homogenitas melelehnya plastik dan waktu pelunakan. Kisarannya disesuaikan berdasarkan bahan dan ukuran bagian, biasanya dalam rentan RPM tertentu. Yang ke-10, tekanan back atau back pressure. Deskripsinya, tekanan yang diterapkan terhadap skru saat plastik dilelehkan dan diaduk di dalam barel pengaruhnya meningkatkan homogenitas meleleh plastik dan mengeluarkan udara terperangkap. Kisarannya biasanya setara 50 hingga 30 PSI. Optimisasi parameter dalam proses injection molding sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir. Efisiensi proses dan minimisasi biaya produksi. Berikut adalah langkah-langkah dan aspek-aspek penting dalam optimisasi parameter. Yang pertama, pemilihan bahan material. Jenis material, pemilihan jenis polimer yang sesuai dengan aplikasi produk akhir sangat penting. Misalnya, memilih polimer dengan kekuatan mekanik, titik leleh, dan sifat alir yang tepat. Kondisi material, mengontrol kelembaban, kontaminasi, dan homogenitas material juga penting untuk konsistensi kualitas produk. Nah, selanjutnya parameter mesin. Yang pertama ada tekanan injeksi. Tekanan yang digunakan untuk menyuntikkan material ke dalam mold harus dioptimalkan. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan overfucking atau yang disebut bleber dan flash. Sementara jika terlalu rendah dapat menyebabkan incomplete filling atau yang disebut materialnya kurang. Yang kedua, kecepatan injeksi. Kecepatan aliran material ke dalam mold mempengaruhi pengisian mold dan kualitas permukaan produk. Kecepatan yang tepat membantu menghindari pembentukan voids dan pore fade. Yang ketiga, suhu barel dan nozzle. Suhu barel dan nozzle harus disesuaikan dengan jenis material yang digunakan. Suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan material tidak mencair dengan baik. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi material. Tekanan pegang atau holding pressure setelah pengisian awal,
Tekanan pegang diperlukan untuk memastikan material tetap dalam mold hingga mengeras. Optimisasi tekanan ini mencegah shrinkage dan fade. Yang keempat, waktu pegang atau yang disebut holding time. Waktu selama tekanan pegang diterapkan harus cukup untuk membentuk produk dengan kepadatan dan dimensi yang tepat. Yang kelima, waktu pendinginan. Waktu pendinginan mempengaruhi siklus keseluruhan dan kualitas produk. Pendingin yang cukup memastikan material mengeras dengan baik tanpa deformasi. Namun, pendingin yang terlalu lama mengurangi efisiensi produksi. Nah, yang keenam, kecepatan dan tekanan injeksi. Kecepatan dan tekanan untuk mengeluarkan produk dari mold harus diatur untuk mencegah kerusakan produk. Nah, selanjutnya desain mold. Yang pertama, desain gate and runner. Desain yang mengoptimalkan memastikan aliran material yang baik dan pengisian mold yang efisien. Yang kedua, sistem pendingin. Desain sistem pendingin yang efektif membantu dan mencapai distribusi suhu yang uniform yang penting untuk kualitas produk. Yang ketiga, ventilasi. Ventilasi yang cukup mencegah pembentukan gas yang dapat menyebabkan void atau blue marks. Nah, selanjutnya parameter proses. Yang pertama, rasio L atau D atau disebut Yang pertama, rasio L atau D atau yang disebut length to diameter. Rasio panjang ke diameter screw harus sesuai untuk memastikan pencampuran dan plastifikasi material yang efektif. Yang kedua, kecepatan rotasi screw. Kecepatan rotasi harus dioptimalkan untuk memastikan material mencair dan homogen tanpa degradasi. Yang ketiga, back pressure. Tekanan balik pada screw harus diatur untuk memastikan pencampuran yang baik dan menghindari udara terjebak dalam material. Selanjutnya ada pembahasan pendekatan optimisasi. Yang pertama, uji coba dan error. Memulai dengan parameter awal dan menyesuaikan berdasarkan hasil produk. Yang kedua, simulasi komputer. Menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memodelkan aliran plastik dan mendinginkan dalam cetakan
sebelum produksi nyata. Yang ketiga, statistik control process atau yang disingkat SPC, memantau dan mengendalikan proses secara terus-menerus untuk memastikan stabilitas dan konsistensi. Dengan mengatur dan memonitor parameter-parameter ini secara tepat, proses injection molding dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi secara konsisten dan efisien. Nah, selanjutnya ada metode optimisasi. Yang pertama, desain eksperimen atau yang disebut DOE. Menggunakan metode DOE untuk mengidentifikasi kombinasi parameter optimal melalui eksperimen struktur. Yang kedua, analisa Taguchi. Teknik untuk menentukan parameter optimal dengan mempertimbangkan variasi dan robust terhadap noise. Yang ketiga, simulasi komputer. Menggunakan perangkat lunak simulasi untuk memodelkan aliran material dan pendinginan dalam mol untuk mengidentifikasi parameter optimal sebelum melakukan uji coba fisik. Nah, selanjutnya ada tujuan mesin injection molding. Mesin injection molding digunakan untuk mencetak bagian plastik dengan presisi tinggi dan efisiensi produk yang tinggi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan bagian plastik yang berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Fungsi mesin injection molding: yang pertama, pembentukan bagian plastik. Mesin injection molding memungkinkan pembentukan bagian plastik dengan berbagai ukuran, bentuk, dan kompleksitas geometri yang tinggi. Yang kedua, produksi massal. Proses ini cocok untuk produksi massal karena dapat menghasilkan banyak bagian plastik dalam waktu singkat dan dengan biaya yang relatif rendah per unit. Yang ketiga, presisi tinggi. Mesin ini dapat mencetak bagian plastik dengan toleransi dimensi yang sangat tinggi sehingga cocok untuk aplikasi di mana presisi sangat penting. Yang keempat, fleksibilitas desain. Mesin injection molding dapat menghasilkan bagian plastik dengan desain yang sangat beragam dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan desain. Yang kelima, pengurangan limbah. Proses ini menghasilkan sedikit limbah karena plastik yang tidak terpakai dapat didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses. Pembahasan berikutnya, pencampuran proses injection molding. Pencampuran dalam proses injection molding merujuk pada penggabungan bahan-bahan baku yang berbeda dan membentuk campuran
homogen sebelum bahan tersebut dilelehkan dan disuntikan ke dalam cetakan. Proses pencampuran ini diperlukan untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan dalam produk akhir. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pencampuran dalam proses injection molding. Yang pertama, persiapan bahan baku. Pemilihan bahannya. Memilih bahan baku yang sesuai dengan aplikasi dan kebutuhan produk akhir. Bentuk dan ukurannya, memastikan bahan baku tersedia dalam bentuk yang sesuai untuk proses pencampuran seperti butiran atau serbuk. Yang kedua, pengukuran bahan baku. Komposisinya, menentukan proporsi yang tepat dan masing-masing bahan baku yang akan dicampurkan. Berat atau volumenya, mengukur bahan baku dengan akurat untuk mencapai komposisi yang diinginkan. Ketiga, pencampuran mekanis. Mixer, bahan baku dimasukkan ke dalam mixer mekanis seperti twin screw, extruder, turbo blender, atau paddle mixer. Pergerakannya dan pengadukannya, bahan baku dicampurkan secara intensif untuk memastikan distribusi yang merata dan homogenitas campuran. Yang keempat, pengawasan kualitas. Uji kualitasnya, mengambil sampel dari campuran untuk dianalisis secara berkala guna untuk memastikan kualitas dan homogenitas. Koreksinya, jika ditemukan ketidaksesuaian, penyesuaian dapat dilakukan pada parameter pencampuran untuk memperbaiki kualitas campurannya. Yang kelima, pelumasan dan pemrosesan lanjutan. Pelumasannya untuk memudahkan proses pengumpanan ke dalam barel, mesin injection molding, campuran bahan baku dan dilumasi. Pemrosesannya, campuran bahan baku kemudian dimasukkan ke dalam barel mesin injection molding untuk dilelehkan dan diolah menjadi produk akhir. Nah, pembahasan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sifat campuran. Yang pertama, umumnya pencampuran diproses dengan mesin penggulung, mesin penekan, mesin injection molding, atau mesin pencampuran yang intensif. Yang kedua, komponen pencampuran mengalami kontak fisik ketika struktur mengalami pendinginan selama proses. Yang ketiga, proses ini mengalami pelelehan, campuran, membentuk dan memadat. Komponen minor phase ini dipisahkan
dalam bentuk komponen phasing yang dikontinu. Yang keempat, campuran dipisahkan pada beberapa temperatur, maka dominan dari komponen minor akan mengalami pertambahan ukuran. Yang kelima, molekul komponen yang terpisah secara pemanasan terbuka akan bergabung dan menjadi domain. Yang keenam, campuran mengalami pemisahan fase. Pembahasan selanjutnya, mesin pencampur bahan dibagi dua. Yang pertama, mesin pencampuran statis. Pencampuran jenis ini disebut pencampuran tanpa bergerak atau pencampuran statis karena tidak ada bagian mesin yang bergerak. Pencampuran ini memisahkan aliran dalam saluran segi 4. Peralatan ini digunakan untuk mencampur resin pekat dan dibuat dari pipa yang panjang. Yang kedua, mesin pencampur radial. Mesin pencampur radial ialah mesin pencampur di mana pencampuran bahan dilakukan dengan cara berputar dan bentuk aliran turbulen atau laminar. Fluida berputar mengelilingi pusat putaran yang menyebabkan fluida tercampur secara radial. Nah, rekan-rekan, sekarang saya akan membawakan contoh soal dan jawaban. Nah, selanjutnya ada contoh soal dan jawaban. Soal pertama, sebuah mesin injection molding memiliki kapasitas injeksi sebesar 150 gram plastik per siklus. Jika setiap produk membutuhkan 25 gram plastik, berapa banyak produk yang dapat diproduksi dalam satu siklus? Jadi 150 kapasitas injeksi dibagi 25 gram plastik sama dengan 6 pro, jadi sama dengan 6. Soal kedua, pada proses injeksi, sebuah mesin injection molding menerapkan tekanan sebesar 12.000 PSI dengan waktu injection selama 8 detik. Berapa volume plastik yang akan disuntikkan ke dalam cetakan? Jawabnya, volume plastik yang akan disuntikkan dapat dihitung dengan rumus volume tekanan luas waktu. Diasumsikan luas area penyuntikan dalam konstan sehingga volume 12.000 PSI dikali luas dikali 8 detik. Itu jawabannya. Soal ketiga, sebuah cetakan dalam proses injection molding memiliki suhu cetakan yang diatur pada 75 derajat Celcius. Jika suhu ruangan adalah 20 derajat Celcius, berapa perbedaan suhu antara cetakan dan ruangan? Kita jawab ya.
Perbedaan suhu antara cetakan dan ruangan adalah 75 derajat Celcius diambil 20 derajat Celcius sama dengan 55 derajat Celcius. Itu jawabannya. Soal ketiga, untuk sebuah bagian produk dengan dimensi 8 cm dikali dimensi 8 cm dikali 4 cm, berapa volume plastik yang dibutuhkan untuk mengisi cetakan? Oke, kita jawab. Volume cetakan dapat dihitung dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume 8 cm dikali lebarnya 8 kali cm dan dikali tingginya 8 cm. Ulangi, 4 cm. Jadi total semuanya adalah 250 cm kubik. Soal yang keempat, jika sebuah mesin injection molding mampu mencapai tekanan penahan sebesar 9000 PSI dengan waktu penahanan 15 detik, berapa banyak tekanan yang diterapkan pada plastik selama proses penahan? Mari kita jawab. Jadi tekanan yang diterapkan pada plastik selama proses penahanan adalah 9000 PSI. Nah, kok bisa? Ya, karena tekanan diterapkan pada plastik selama proses penahanan adalah 9000 PSI. Itu jawabannya. Nah, kesimpulannya di sini, waktu siklus pada mesin injection molding mencakup seluruh proses dan penutupan hingga pembukaan cetakan, termasuk injeksi bahan, penahan tekanan, dan pendinginan. Mengoptimalkan waktu siklus sangat penting untuk meningkatkan efisien produksi dan kualitas produk. Dengan meminimalkan durasi setiap tahap dan pengorbanan kualitas, produsen dapat meningkatkan output, mengurangi biaya operasional, dan memastikan produk yang konsisten. Waktu siklus yang lebih singkat juga memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap permintaan pasar dan peningkatan kapasitas produk. Dan sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyentuh hati Anda terluka, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin.